Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah pembelajaran PAI, yaitu kami akan membahas sumber belajar dan media pembelajaran PAI di SD dengan dosen pengampu Dr. Hajjah Lu'lu' Nur Mufidah MPDI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok 11, yaitu yang beranggotakan yang pertama Ambar Puspita Disnaratna, NIM 122011931106. Yang kedua Arina Husna, NIM 122011931114. Yang ketiga Dwi Putri Firdaus, NIM 122011931102. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pada poin A, sumber belajar. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Nah, menurut Sadiman bahwa segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar disebut sebagai sumber belajar. Selanjutnya, AECT, Association of Education Communication Technology, melalui karya The Definition of Educational Technology, mengklasifikasikan sumber belajar ada 6. Yang pertama people atau orang, yang kedua materials atau bahan, yang ketiga message atau pesan, yang keempat device atau alat, yang kelima teknik atau teknik, yang keenam setting atau lingkungan. Yang pertama yaitu membahas tentang people. People itu adalah orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini misalnya guru, dosen, tutor, peserta didik, dan sebagainya. Yang kedua materials atau bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori material seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan sebagainya. Yang ketiga, message atau pesan, yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Termasuk dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi atau mata kuliah atau bahan pengajaran yang diajarkan kepada peserta didik dan sebagainya. Lalu, yang keempat adalah device atau alat, yakni sesuatu atau perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya, overhead, proyektor, slide, video, tape atau recorder, pesawat radio, TV, dan sebagainya. Selanjutnya, teknik Q atau teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Misalnya, pengajaran berprogram atau modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, CBSA, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan fisik seperti ruang kelas, gedung, perpustakaan, laboratorium, taman, lapangan, dan sebagainya. Juga lingkungan non-fisik, misalnya suasana belajar itu sendiri, seperti tenang, damai, ramai, bosan, melelahkan, dan sebagainya. Materi yang selanjutnya yaitu sifat dan dasarnya sumber belajar. Sifat dan dasarnya sumber belajar itu ada 2. Yang pertama, menurut sifat dasarnya, dan yang kedua, menurut pengembangannya. Menurut sifat dasarnya, sumber belajar ada 2 macam. Yang pertama, sumber belajar insani, dan yang kedua, sumber belajar non-insani. Sedangkan menurut pengembangannya, sumber belajar juga ada 2 macam. Yang pertama, sumber belajar yang sengaja dipergunakan untuk keperluan pengajaran. Dan yang kedua, sumber belajar yang tidak dirancang untuk kepentingan tujuan pengajaran. Sumber belajar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk memotivasi peserta didik yang rendah semangat belajarnya. Yang kedua, penggunaan sumber belajar dapat membantu pemecahan suatu masalah.
Yang ketiga, mendukung terlaksananya program pembelajaran yang sistematis. Yang keempat, meningkatkan keberhasilan pembelajaran karena peserta didik dapat belajar lebih cepat dan menunjang penguasaan materi pembelajaran. Dan yang kelima, membantu pengajar dalam mengefisienkan waktu pembelajaran dan menghasilkan pembelajaran yang efektif. Materi yang selanjutnya yaitu media pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Secara garis besar, pengertian media pembelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai perantara atau pengantar, alat bantu mengajar, sarana pembawa atau penyalur pesan, sumber belajar, dan alat perangsang siswa agar pembelajaran menjadi lebih konkret dan siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Baik, materi selanjutnya yaitu ada jenis media pembelajaran PAI di SD. Media pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu ada media yang bersifat benda. Contohnya yang pertama ada media visual, misal ada grafik, diagram, chart, bagan, poster, dan komik. Kemudian yang kedua ada audio, misal ada radio, tape recorder, dan laboratorium. Kemudian yang ketiga ada projected still media, misal slide, OHP, dan infosus. Dan yang terakhir, yang keempat, ada projected mission media, misalnya film, televisi, video, komputer, dan internet. Kemudian ada media yang bersifat bukan benda. Media yang bersifat bukan benda itu meliputi keteladanan, perintah atau larangan, dan ganjaran atau hukuman. Kemudian ada tujuan media pembelajaran PAI di SD. Tujuan penggunaan media pembelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu mempermudah proses pembelajaran, meningkatkan efisiensi pembelajaran, menjaga relevansi materi dengan tujuan pembelajaran, dan membantu konsentrasi siswa. Materi selanjutnya yaitu ada manfaat media pembelajaran PAI di SD. Media pembelajaran pendidikan agama Islam sangat bermanfaat dalam proses belajar mengajar. Beberapa manfaat tersebut antara lain, yang pertama ada penyeragaman penyampaian materi, dan yang kedua ada materi lebih jelas dan menarik, dan yang ketiga ada pembelajaran lebih interaktif, efisiensi waktu dan tenaga, dan yang keempat ada meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Yang kelima, ada pembelajaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dan yang keenam, menumbuhkan sikap positif dalam belajar, pembelajaran lebih bervariasi. Dan yang ketujuh, ada siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.